Nah, korupsi ini sudah masuk di kampus-kampus dan bisa jadi ini terjadi di semua kampus. Bukan cuma Unila aja yang kebongkar, bisa saja. Bahkan universitas terbaik pun bisa saja. Maaf nih ya, dapat ditarik benang merahnya karena menurut saya ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Dari beberapa tahun. Misalnya dia mulai menjabat sebagai rektor 2020. Kemudian sekarang 2020 baru ketangkap sekarang. Tidak menutup kemungkinan sebelum-sebelumnya dia juga udah. Karena korupsi semenjak di pemerintahan Joko Widodo ini makin masif. Ya kan? Karena kenapa? Lemahnya penindakan hukum dari KPK. Buktinya apa? Undang-undang KPK dilemahkan. Kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang ya di bincang-bincang nih dengan para tokoh dan aktivis. Ya. Kali ini kita bersama Bang Daeng ya. Bang Daeng ini dari aktivis buruh kalau nggak salah ya Bang Daeng ini ya. Iya. PPMI. Ya, FPMI, betul. Terakhir PPMI bersama dengan SBSI 92 dan SBPI telah membentuk konfederasi baru, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, dan sudah dikeluarkan terpisah dari dan sudah keluar bukti dari pencatatannya. Pak Konfederasi Buruhnya Pak Said Iqbal. Ya. yang sekarang membentuk Partai Buruh kan ya Pak Said Iqbal ini. Tapi kita bentuk konfederasi aja. Kita mah konfederasi dan alhamdulillah sudah keluar pencatatannya dari Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan tanggal 1 Agustus kemarin. Jadi ulang tahun Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia setiap 1 Agustus. Demikian. Ayo Bang nih, kita mau bahas tentang yang lumayan mengejutkan ya. Ini datang dari seorang akademisi, seorang profesor, yakni Profesor Dr. Karomani MSI, Rektor Universitas Lampung ya Unila, yang kemarin ya baru saja ditangkap ya dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Dan yang mengejutkan Profesor Karomani ini di tahun 2020 ini Profesor Karomani ini memimpin forum rektor ya, beberapa rektor dari beberapa perguruan tinggi baik swasta maupun negeri menghadap ke wakil presiden ya, kemudian memperbincangkan tentang pencegahan ya radikalisme di dunia pendidikan terutama perguruan tinggi ya. Bagaimana nih menurut Bang Daeng ini? Ya sebelumnya terima kasih Bung Hairudin dari Pejuang Channel ya. Kita lagi bincang-bincang santai nih, ngopi-ngopi santai di Pejuang Channel. Jadi menurut saya bahwa yang saya ingin nyatakan bahwa kondisi bangsa kita ini makin hari makin rusak. Ternyata seorang guru besar yang harusnya menjadi pendidik, ya kan, harusnya menjadi contoh bagi siapapun saja, khususnya kepada rakyat Indonesia, ternyata dia juga terlibat, apalagi ini kasus korupsi, dan parahnya lagi dia kena operasi OTT, operasi tangkap tangan. Ini kan sangat memalukan, sekaligus juga memilukan bagi kita ini, terutama apalagi ini khususnya dunia pendidikan Indonesia ya. Ternyata tidak disangka seorang rektor, guru besar, ternyata di dalam perjalanan kesehariannya juga ternyata terlibat kasus korupsi suap menyuap. Kalau nggak salah kasusnya penerimaan mahasiswa baru tuh. Nah, iya betul. Jadi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran, ini fakultas yang paling basah biasanya. Nah, inilah jadinya. Jadi budaya korupsi di Indonesia ini sudah semakin menggurita dan merajalela. Dan tentunya jika hal ini dibiarkan, ini makin rusak. Nggak usahlah kita bicara institusi lain yang udah pasti itulah dari mana-mana gitu kan. Ini yang sangat menyedihkan bagi kita.
Apalagi di situ juga bukan cuma dia sendiri, ada 8 orang. Dan 8 Iya. itu adalah rata-rata semua adalah pejabat-pejabat tinggi universitas. Dan ini jadi secara terstruktur, sistematis dan masif juga berjamaah melakukan korupsi pemungutan liar terhadap mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk. Anda bisa bayangkan jika embrionya saja calon generasi penerus kita sudah diawali dengan trik-trik gaya-gaya korupsi, manipulasi, suap menyuap, bagaimana hasilnya itu barang, ya kan? Bayangkan Betul. itu alumni-alumninya bisa ternodai ini, ya kan? Jangan-jangan alumni-alumni sebelumnya juga lu gitu juga. Jangan-jangan Anda ini adalah sarjana hasil penyuapan. Ini kan legitimasi nama baik alma mater ini kan sangat benar-benar sangat diperhitungkan di sini, dan bisa saja Universitas Lampung di sini namanya Unila bisa tercemar alma maternya. Dan ini harusnya para alumni Universitas Lampung harus melakukan gerakan seperti ini, gerakan bersih-bersih terhadap kampus yang di dalam itu akibat OTT ini, karena ini semua orang pasti akan mempertanyakan. Ya misalnya nih sambil ngopi-ngopi kita ngobrol-ngobrol di kopi lah, kan bisa saja saling ngebully antar universitas alumni. Lu mah nggak usah sosokan, lu doktor insinyur hasilnya juga hasil penyuapan, bukan? Soalnya rektor lu ya kan korban OTT dari KPK. Dan ini jujur aja sangat-sangat memprihatinkan kita sebagai manusia. Selain yang kedua, dia juga selama ini suka mengampanyekan kampanye anti radikalisme, ya kan? Kayaknya Pak Profesor ini gelarnya aja yang tinggi, tapi sebenarnya dia nggak mengerti apa itu radikal. Ternyata perbuatannya itu jauh lebih radikal, tanda kutip ya. Perbuatannya itu jauh melebihi ekspektasi radikal yang saya pahami gitu loh. Karena secara terang benderang, tega-teganya gitu, melakukan pungutan liar kepada mahasiswa yang mau mendaftar ke universitas. Ini kan sangat radikal menurut saya. Saking radikalnya, akhirnya KPK mengambil langkah OTT gitu loh, untuk membasmi radikalisme seperti Pak Profesor ini, dan banyak lagi nih model-model kayak begini. Nah harusnya gerakan-gerakan radikalisme itu ya ini yang kayak model-model Pak Profesor ini, koruptor, ya kan? Karena teroris yang sejati itu adalah korupsi, koruptor. Karena selain daripada itu, koruptor itu sudah merusak masa depan bangsa Indonesia, merusak tatanan bangsa Indonesia, merusak segala sektor di kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sudah 77 tahun Indonesia merdeka, barusan kemarin kita rayakan, kondisinya masih begini-begini aja. Bukannya malah rakyat tambah sejahtera, tapi para pejabat yang koruptor itu makin banyak dan sejahtera. Ini yang berbahaya sekali, saya pikir. Jadi ya harus KPK memberikan tindakan tegas, hukuman yang seberat-beratnya kepada Pak Profesor ini dan kawan-kawannya, karena dia adalah seorang pendidik loh, seorang guru, seorang yang sangat dianggap tahu bahwa korupsi itu adalah perbuatan tercela. Karena dia tahu itu perbuatan tercela, dia lakukan, maka hukumannya itu harus jauh lebih berat daripada orang yang tidak tahu. Gitu loh. Mungkin itu dulu pengantar saya, Mas Herudin. Kepanjangan pengantarnya ya. Iya, ini jadi menurutnya Pak Daeng ya, Bang Daeng nih, ini apakah benar nih ya bahwa dunia kampus nih menurut pengamatan dari luar ya kalau Bang Daeng kan dari luar ya, kalau saya sendiri masih tercatat sebagai mahasiswa semester akhir, apakah benar sih generasi muda kita ini diambang ya di ujung ancaman radikalisme ya, katanya kan yang sering digambar-gemborkan, bahkan ya rektor di universitas saya pun ikut-ikutan tuh dalam forum rektor itu ya. Kemudian tadi kampanye yang dibahas itu tentang radikalisme, bahkan setiap beberapa bulan sekali ya, setiap 1 semester sekali itu bisa datang ya seminar bahkan dari BNPT, dari kepolisian, untuk kemudian tadi ya memberikan ceramah ya kepada mahasiswa tentang bahaya radikalisme. Itu apa tadi ya, benar-benar sangat berbahaya nih ancaman radikalisme ini dibandingkan tadi ya ancaman ternyata korupsi itu bahkan baru masuk saja ternyata sudah dilakukan suap menyuap. Apakah ini sudah menjadi budaya ya, jadi dianggap biasa saja dibandingkan
yang katanya radikalisme. Ini menurut Bang Day itu gimana ini? Ya, pemerintah saat ini kurang kerjaan. Dengan pekerjaannya yang lebih penting daripada urusin radikal-radikal itu masih banyak. Contoh bagaimana menyelesaikan persoalan terkait malah sumber daya alam kita yang dikuasai oleh asing, misalnya sawit, pertambangan, kelautan dan sebagainya. Bagaimana lantas kemudian kita memberantas KKN yang merupakan apalagi ini rekomendasi hasil daripada perjuangan kawan-kawan sudah 8 dulu, ya kan, bagaimana memberantas KKN. Kemudian kesejahteraan rakyat yang sampai hari ini bisa kita saksikan 70 tahun Indonesia merdeka, ya kan, itu di mana-mana masih banyak rakyat kita ini yang kelaparan. Nah, sementara di sisi lain presiden kita kemarin pidatonya kalau ojo banding ke apa dengan apa itu nyanyi-nyanyi begitu, tapi dia sendiri membandingkan sesuatu yang tidak sebanding sebenarnya. Masa Betul. pendapatan per kapita kita dibandingkan dengan negara-negara maju yang pendapatan per kapitanya bisa sampai 20 kali lipat pendapatan gaji bulan kita. Nah, ini tentunya menurut saya dengan adanya tadi pertanyaan Mas terkait masalah benarkah apalagi ini di kampus-kampus tumbuh subur radikalisme, paham-paham radikalisme, saya pikir bukan mahasiswanya. Ternyata setelah melihat kejadian ini, ternyata yang memiliki paham radikal itu adalah para pejabat-pejabatnya, para guru-guru besar itu tadi. Karena menurut saya radikalisme itu dalam arti tanda kutip ya, melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas-batas normal dan berdampak luas dan strategis. Nah, itu salah satunya bentuk radikalisme itu adalah pelaku korupsi. Nah, korupsi ini sudah masuk di kampus-kampus dan bisa jadi ini terjadi di semua kampus. Bukan cuma Unila aja yang kebongkar, bisa saja. Bahkan universitas terbaik pun bisa saja. Maaf nih ya, dapat ditarik benang merahnya karena menurut saya ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Dari beberapa tahun. Misalnya dia mulai menjabat sebagai rektor 2020. Kemudian sekarang 2020 baru ketangkap sekarang. Tidak menutup kemungkinan sebelum-sebelumnya dia juga udah. Karena korupsi semenjak di pemerintahan Joko Widodo ini makin masif. Ya kan? Karena kenapa? Lemahnya penindakan hukum dari KPK. Buktinya apa? Undang-undang KPK dilemahkan. Kemarin KPK pada dipecat-pecatin tuh, yang pegawai-pegawainya yang benar-benar konsisten. Jadi selama rezim Jokowi ini koruptor tumbuh subur, ya kan? Beraninya nangkap yang kecil-kecil kayak rektor, coba yang gede-gede, kayak yang kemarin bawa kabur tuh uang mana itu puluhan triliun tuh, pada dibiarin aja tuh, ya kan? Giliran mau diperiksa, tiba-tiba sakit apa segala macam. Ini buktinya banyak lagi lah pejabat-pejabat, tidak sedikit yang memiliki kekayaan-kekayaan yang luar biasa dari hasil korupsi yang pemerintah sendiri tidak mampu memeriksa dia sampai tuntas. Ini tentunya menjadi keperhatian kita bersama, dan kepada apalagi ini rektorat-rektorat sudah ada ini, saya mau tanya apa sih gunanya itu, menghimbau aja ya, sekaligus bertanya juga barangkali kepada sivitas akademika di kampus bahwa apa sih isi daripada program anti radikalisme. Bukannya di kampus itu tempat belajar, apapun dipelajari di situ, ya kan, tinggal bagaimana caranya. Iya, apapun dipelajari di kampus, dan itu hak, bisa saja orang belajar apa saja, ya kan, bebas, namanya juga kampus, tempat orang belajar. Bagaimana mahasiswa kita ingin mengetahui sesuatu yang salah kalau dia tidak belajar juga yang benar. Begitu juga sebaliknya, bagaimana dia bisa mengetahui yang benar kalau dia tidak ketahui apa yang salah. Jadi tidak mungkin salah benar itu berdiri sendiri, tetapi dua mata uang yang terkait satu sama lain, ya kan? Nah, kemudian dalam rangka implementasinya, benar nggak, sesuai nggak antara pernyataan dengan kenyataan, ya kan? Jangan seperti Pak Profesor itu tadi, ya kan? Sudah tahu korupsi salah, pungli salah, tetap aja dilakukan, ya kan? Sampai akhirnya OTT. Nah, akhirnya korban ya itu
nama baik kampus, keluarga, bahkan gelar profesornya pun bisa dicabut itu harusnya itu karena sangat tidak patut dan tidak layak seorang profesor, guru besar melakukan tindakan-tindakan pungli di kampusnya. Nah, ini yang terjadi sehingga apalagi ini yang seperti tadi yang saya maksudkan tadi adalah Bapak Profesor itu sebenarnya dialah pelaku pemegang paham radikalisme sebenarnya. Oke, terima kasih Bang Daeng ya atas waktunya. Ini lumayan nih bincang-bincang santai ini ya. Ternyata dunia kampus itu sebenarnya yang lebih parah itu masalah tentang korupsi ya, bukan radikalisme ya. Karena faktanya ini pimpinan tertinggi sebuah universitas ya yang akhirnya kena OTT ya. Dan tadi benar ya, mungkin bukan hanya Unila dalam tanda kutip, bisa jadi kampus-kampus lain pun tadi ya melakukan hal yang sama. Ya terima kasih atas waktunya Bang Daeng. Ya, Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.